Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari virus. Tentu kita sudah tidak asing dengan istilah virus ini karena kita sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tahun-tahun terakhir ini ya. Kita sangat akrab dengan yang namanya virus. Tetapi apa sebetulnya yang dimaksud dengan virus? Mari disimak penjelasannya. Virus sendiri diambil dari kata virion yang artinya adalah racun. Nah, virus ini diambil dari bahasa Latin ya. Nah, untuk ilmu yang mempelajari tentang virus sendiri disebut dengan virologi. Jadi virologi ini adalah salah satu cabang dari biologi yang mempelajari khusus tentang virus. Sejarah perkembangan virus ini dimulai pada tahun 1882 oleh seorang ilmuwan bernama Adolf Meyer. Dia menemukan sebuah penyakit pada tanaman tembakau yang ditandai dengan adanya bintik-bintik dan juga berwarna kekuning-kuningan. Nah, dia mengekstrak daun tembakau tersebut lalu menyemprotkannya kepada tanaman tembakau yang sehat, dan ternyata beberapa hari kemudian daun yang sehat tadi juga terkena penyakit yang sama, yaitu berbintik-bintik dan juga warnanya kekuning-kuningan. Berikutnya, pada tahun 1892, seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky menyaring daun tembakau yang terkena penyakit tadi. Kemudian ini saringannya khusus untuk menyaring bakteri. Jadi bakteri tidak akan lolos pada saringan tersebut. Kemudian hasil dari saringan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky tersebut dioleskan kembali pada daun yang sehat. Ternyata hasilnya daun yang sehat tadi juga terkena infeksi, ditandai dengan bintik-bintik dan juga kekuning-kuningan. Sehingga dia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada daun tembakau tersebut disebabkan oleh suatu zat atau zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri, sehingga zat tersebut lolos dari alat atau penyaringan yang digunakan oleh Ivanovsky tadi. Lalu berikutnya pada tahun 1987 seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang bernama Beijering, dia menyatakan bahwa patogen yang menyerang tembakau tersebut tidak dapat hidup pada media pembiakan bakteri. Selain itu, patogen tersebut tidak mati meskipun dimasukkan ke dalam alkohol. Nah, ini makin menjadi tanda tanya ya, sebetulnya apa penyebab penyakit pada daun tembakau tersebut. Dan pada akhirnya di tahun 1935, seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika bernama Wendell Stanley menemukan bahwa penyakit yang menyerang pada tanaman tembakau tersebut disebabkan oleh virus. Dan ada yang unik di sini, karena virus itu bukan sel ya, atau benda ini bukan sel dan juga dapat dikristalkan. Lalu seperti apa ciri-ciri dari virus? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga sejarah penemuan dari virus, maka kita akan bahas tentang ciri-ciri dari virus. Terdiri dari apa saja? Yang pertama, virus itu bersifat aseluler. Jadi virus itu bukan sel. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Wendell Stanley tadi ya. Kemudian ciri yang keduanya, virus ini berukuran ultra mikroskopik karena diperkirakan ukurannya kurang lebih 20 sampai dengan 300 milimikron. Jadi paling kecil yaitu 20 milimikron, sedangkan ukuran yang paling besarnya 300 milimikron. Yang ketiga, virus ini dapat dikristalkan karena virus itu bukan makhluk hidup ya. Jadi dia dapat dikristalkan, tetapi setelah dikristalkan dapat dicairkan kembali. Kemudian yang keempatnya, ciri virus
bersifat metaorganisme, artinya makhluk peralihan atau makhluk di antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, maka disebut dengan metaorganisme. Lalu berikutnya, virus itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat atau pembawa sifat. Jadi satu virus itu hanya memiliki DNA saja atau RNA saja. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara DNA dengan RNA akan dipelajari di kelas 12. Materinya substansi genetik ya. Atau DNA itu deoksiribonukleik acid, sedangkan kalau RNA ribonukleik acid. Ada beberapa hal yang membedakan kedua jenis asam nukleat tersebut. Nah, jadi kalau pada virus hanya memiliki salah satunya saja, DNA saja atau RNA saja. Berikutnya, virus itu bersifat parasit obligat, artinya sangat bergantung pada sel atau pada inang yang hidup. Jadi saat dia akan melakukan replikasi atau perbanyakan, dia harus berada pada inang atau host space atau sel yang masih hidup. Karena apabila selnya sudah tidak hidup, dia tidak bisa melakukan perbanyakan atau replikasi, maka disebut dengan parasit obligat. Berikutnya, virus itu tubuhnya terdiri dari beberapa bagian. Yang paling penting itu bagian kepala dan juga kulit selubung atau yang dikenal dengan kapsid. Kapsid ini tersusun dari senyawa protein. Nah, di bagian kepala biasanya ditemukan asam nukleat yang tadi, DNA saja atau RNA saja, dan diselubungi oleh kapsid di bagian luarnya. Pada beberapa jenis virus ada yang memiliki serabut ekor meskipun tidak semua. Kalau dilihat berdasarkan bentuknya ini bervariasi ya. Ada yang berbentuk oval, kemudian ada yang memanjang, ada yang berbentuk silinder, ada juga yang berbentuk kotak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, apabila dilihat dari cara perkembangbiakan di sini bisa disebut juga dengan replikasi atau proliferasi ya. Ada dua cara. Yang pertama ada siklus litik, kemudian yang kedua ada siklus lisogenik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan bahas khusus di video berikutnya mengenai cara perkembangbiakan dari virus. Karena tadi virus itu disebut dengan metaorganisme, artinya makhluk peralihan. Ada yang menguatkan dia sebagai makhluk tak hidup, kemudian ciri yang lain menguatkan virus tersebut masuk ke dalam makhluk hidup. Nah, di sini kalau yang menguatkan virus sebagai makhluk tak hidup karena dia aseluler, kemudian ukurannya juga sangat kecil, kemudian dapat dikristalkan. Sedangkan kalau yang menguatkan bahwa dia juga bisa dikategorikan ke dalam makhluk hidup, cirinya yaitu dia memiliki DNA dan juga RNA sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Kemudian dia juga bisa berkembang biak seperti makhluk hidup yang lainnya. Maka virus itu disebut sebagai metaorganisme. Nah, itu saja pembahasan kita mengenai ciri-ciri dari virus. Nah, di video berikutnya kita akan bahas tentang struktur dan juga reproduksi pada virus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.